Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Tony. Katanya semangat Min. Jangan-jangan ini Tony Iron Man ya. BTW makasih banyak Bang Tony. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di dalam negara kuno Guntur, berdiri sebuah tanah suci yang dikenal sebagai Gunung Leiting. Dari kejauhan, gunung ini tampak menjulang kokoh, seolah menembus langit. Namun begitu seseorang menapaki jalannya, barulah tampak betapa luasnya puncak itu, dipenuhi ruang waktu terpisah yang berlapis-lapis. Di tempat inilah para raja negara kuno Guntur kerap meninggalkan tubuh sejati atau avatar mereka. Kesembilan raja, para anggota klan kekaisaran, bahkan raja dewa lainnya sering berkumpul di puncak sakral ini. Seorang tamu duduk bersila di atas tebing, menatap jauh ke arah cakrawala. Senyum tipis terukir di wajahnya. Muridku kini jauh lebih kuat dariku, gumamnya. Trandensi alam kekacauan primal nomor 1. Saat berada di puncakku, aku hampir sama kuatnya dengan Lo Feng sekarang. Dialah Shuo Sanjin, seorang raja dewa yang pernah mengolah tubuh fisiknya, hampir seperti mengolah senjata harta karun rahasia, hingga mencapai tingkat tubuh kosmik. Tubuhnya kala itu begitu kuat, tak kalah mengerikan dibanding Lo Feng saat ini. Bahkan saat ia melarikan diri dari pengepungan 3 penguasa kota kerajaan Si, tubuhnya bertindak layaknya harta karun pelarian, memungkinkan dirinya lolos meski segalanya telah disiapkan untuk menghancurkannya. Namun dalam pengepungan itu, istrinya, rekan sesekte, serta seluruh klan sukunya musnah. Kebencian yang tak berujung pun mengakar dalam jiwanya. Istriku, saudara-saudaraku, klanku semuanya sirna. Balas dendam itulah yang tersisa bagiku, bisiknya lirih, matanya dipenuhi api dendam. Demi menunggu kesempatan, ia rela mengasingkan diri, bahkan rela menyingkirkan jauh ke samudra semesta. Ia tahu balas dendam hanya mungkin terwujud bila Lo Feng tumbuh menjadi lebih kuat. Karena itu, ia memilih menahan diri, bahkan sengaja menghindari pertemuan dengan muridnya agar tak membebani Lo Feng. Saat merenung, langkah kakinya terhenti ketika sosok tinggi besar muncul di hadapannya. Itu Tuan Kota Angin Gurun. Shuo Sanjin segera memberi hormat. Itu hanyalah inkarnasi kekuatan ilahi dari penguasa kota Angin Gurun yang menanggapi dengan dingin sebelum melangkah pergi. Shuo Sanjin hanya tersenyum tipis. Ia tahu tubuh asli penguasa kota Angin Gurun kini tengah dipenjara oleh muridnya Lo Feng. Beberapa saat kemudian, Shuo Sanjin tiba di sebuah aula kuno. Ia menunggu dengan sabar hingga akhirnya sesosok makhluk yang dipenuhi api melangkah keluar, duduk di singgasana. Shuo Sanjin, apakah kau ingin mengolah garis keturunan primordial? Suara yang bergema itu membuat udara bergetar. Shuo Sanjin menunduk hormat. Benar, Raja Dewa Api. Sosok berapi itu menatapnya tajam. Sebagai pejabat tamu alam kekacauan primal, kau hanya bisa melakukannya jika memiliki poin merit yang cukup atau bergabung sepenuhnya dengan negara kuno Guntur. Poin meritmu tidak mencukupi. Shuo Sanjin menarik napas panjang. Kalau begitu, saya bersedia bergabung sepenuhnya. Mata sang Raja Api berkilat. Bagus, namun ketahuilah, itu baru langkah awal. Banyak yang mencoba, tapi hanya sedikit yang berhasil melampaui kekacauan primal setelah menapaki jalur garis keturunan ini. Aku mengerti, jawab Shuo Sanjin dengan mantap.
Kalau begitu, bersiaplah, kehendak spiritualmu akan diuji. Jika kehendakmu kalah oleh sisa kehendak garis keturunan, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Dan saat itu, menurut aturan negara kuno Guntur, kau akan dipenjara di penjara iblis salju selama 10.000 era. Jika setelah itu kau belum pulih, kau akan dieksekusi. Shuo Sanjin menatap lurus tanpa gentar. Saya siap, saya pernah menjadi Raja Dewa. Kehendak saya cukup kuat untuk menahan badai itu. Sosok berapi itu mengangguk kecil. Ikuti aku. Pertama pilih warisan, lalu tentukan garis keturunan yang akan kau jalani. Mereka berdua pun melangkah masuk lebih dalam ke aula, menuju ruang rahasia yang dipenuhi cahaya purba. Di sisi lain, penguasa kota Angin Gurun tengah berbicara dengan seorang raksasa bersisik perak. Itu leluhur besar negara kuno Guntur. Leluhur, tubuh sejatiku kini dipenjara oleh Louhe. Ia menuntut 300 miliar pasir kosmik sebagai tebusan. Aku hanya mampu mengumpulkan 80 miliar. Aku mohon bantu aku. Raksasa itu menatapnya dingin sembari mengelus baju sirahnya. Aku sendiri kekurangan sumber daya. Apakah kau minta tolong padaku? Tapi leluhur, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Tak seorang pun di alam kekacauan primal bisa melawan Louhe. Raksasa itu tersenyum licik. Ada cara. Penjara iblis salju sedang membutuhkan penjaga. 1000 era di sana setara dengan 1 juta poin merit. Dengan merit itu, kau bisa menukarnya dengan 300 miliar pasir kosmik. Mata penguasa kota Angin Gurun melebar. Menjadi penjaga penjara iblis salju. Tapi bukankah dewa api sedang dipenjara di sana? Itu benar, tapi tenang saja. Ia relatif aman. Wajah penguasa kota Angin Gurun mengeras. Ia tahu bila sedikit saja ada kesalahan, tubuh sejatinya bisa musnah. Pikirkan cepat, kalau kau menolak, kesempatan ini akan direbut boneka tingkat kaisar. Saat itu, tugas ini tak akan lagi menjadi milikmu, ujar sang raksasa dengan nada tegas. Penguasa kota Angin Gurun menunduk. Baiklah, leluhur, aku perlu berpikir. Ia membungkuk lalu pergi dengan hati diliputi kegelisahan. Sementara itu, jauh dari hiruk pikuk negara Guntur, Lo Feng berhasil mengumpulkan 72 mutiara emas roh darah dari letusan bintang roh darah. Ia menatap hasilnya dengan sangat puas. 300 miliar pasir kosmik dan penguasa kota Angin Gurun masih tak bisa memenuhinya. Hanya segini saja. Lo Feng menggelengkan kepala. Kalau begitu, biarkan ia tetap menderita di kurunganku. Dengan tenang, ia pun membagi avatarnya. Satu membawa mutiara kembali ke ibu kota Chu, sementara tubuh sejatinya menuju kota Xiangji, tempat Saint Agung Yansu menunggu. Sementara itu, di atas istana Markuis yang menjulang megah, cahaya ilahi berkilau. Inkarnasi kekuatan ilahi milik Markuis Cuyu berdiri dengan aura menekan, memandang sosok Lo Feng yang perlahan melangkah mendekat. Saudara Louhe, suara Kaisar Cuyu menggema, serat dengan wibawa dan emosi yang sulit disembunyikan. Lo Feng tersenyum tenang. Gelombang kedua letusan mutiara emas roh darah telah berakhir. Kali ini, aku berhasil mendapatkan 72 mutiara. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, kilauan cahaya emas memenuhi udara. Puluhan mutiara emas roh darah muncul berputar di sekelilingnya, seperti bintang-bintang kecil yang memancarkan cahaya agung. Mata Kaisar Cuyu memerah, berapi-api menatap pemandangan itu. Terakhir kali, Lo Feng membawa 9 mutiara. Ditambah dengan kali ini, jumlahnya mencapai 81. Dibandingkan dengan Marquis Cuying, peringkat kedua yang hanya mengantongi 25 mutiara. Perbedaan itu begitu mencolok, seperti langit dan bumi. Berkat bantuanmu, saudara Louhe, ucap Kaisar Cuyu dengan nada penuh rasa syukur. Aku bisa berada di posisi pertama dalam perburuan mutiara kali ini.
Lo Feng mengangguk tipis. Namun ini belum berakhir. Dilihat dari waktunya, kemungkinan besar bintang darah masih akan meletus gelombang ketiga. Kaisar Cuyu terdiam sejenak, wajahnya serius. Jika memang ada letusan ketiga, maukah kau mempertimbangkan menjual sebagian mutiara itu kepada markuis tingkat pertama lain? Setiap mutiara bisa laku 20 hingga 30 miliar pasir kosmik. Jika kau menjual 30 atau 50 butir saja, itu sudah untung sangat banyak. Namun Lo Feng hanya tersenyum samar dan menggeleng. Jangan terjebak keuntungan kecil. Ingat tujuan besar kita. Tugas surgawimu jauh lebih penting. Hati Cuyu seketika diliputi kehangatan. Ia menunduk, merasa hutang budi yang begitu besar menekan dadanya. Tanpa Lo He, posisiku sudah jatuh. Sumber daya yang kuharapkan tak akan pernah kudapat. Baiklah, aku mengerti, gumamnya. Dalam hati ia berjanji, ketika waktunya tiba, aku akan memilih beberapa harta berharga dan memberikannya kepada Lo He. Balas budi adalah prinsip dasar seorang kultivator sejati. Setelah menyerahkan mutiara, Lo Feng pamit. Saat ini ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu dalam hiburan ataupun kesenangan. Buah roh kristal primordial yang dikonsumsinya membuat tekadnya hanya berfokus pada satu hal, yaitu kultivasi. Namun sebelum masuk ke dalam pengasingan kultivasi, ada satu urusan yang harus diselesaikan. Kota Xiengji, sebuah kota perbatasan yang istimewa. Di negara sebesar angin api, jumlah tendensi alam kekacauan primal bisa dihitung dengan jari. Namun Yanshu salah satunya ditempatkan di sini sebagai jenderal pelindung. Itu menunjukkan betapa pentingnya kota ini. Di dalam rumah garnisium, Yanshu tampak murung. Ia baru saja merasakan pahitnya bekerja sama dengan kekuatan misterius dari Istana Dua Alam. Mereka benar-benar tak tahu malu. Yanshu menggeram. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku hanya demi 8 mutiara. Padahal aku sudah menjanjikan 10. Sekarang semua keuntungan yang mereka janjikan padaku lenyap. Ia mengepalkan tangan, wajahnya penuh amarah. Aku bahkan sudah membuat Lo He menjadi musuhku, tapi hasilnya nihil. Namun ia tidak berdaya. Lawannya adalah organisasi yang bahkan anggotanya dikatakan berasal dari alam kedua Raja Dewa. Ia hanya bisa menelan kepahitan. Dan tiba-tiba langit mendadak gelap. Yanshu segera menoleh, wajahnya berubah tegang. Suara deras mengaum, sebuah dunia gelap meluas, menyelimuti seluruh kota Xiangji. Diameter kota hanyalah 300 miliar kilometer, namun domain hitam yang turun membentang hingga 1 triliun kilometer. Dunia sungai hitam, ini pasti Lo He. Hati Yanshu bergetar dingin. Di langit, sosok menjulang berdiri. Lo Feng telah datang. Saudara Lo He, suara Yanshu bergema, berusaha tenang meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Saya mengaku salah. Jika memang saya pernah menyinggungmu, saya bersedia meminta maaf. Katakan saja, apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri dendam ini? Lo Feng menatapnya tajam. Kalau kau benar-benar ingin minta maaf, aku tidak akan memperpanjang urusan. Berikan aku sepasang kerucut ilahi void milikmu. Setelah itu, urusan kita selesai. Mata Yanshu memerah, suaranya bergetar marah. Apakah kau tahu berapa aku menukarnya? 800.000 poin merit. Itu harta termahal yang kupunya, bahkan lebih berharga dari nyawaku sendiri. Lo Feng tetap tenang. Kalau kau menganggap permintaan itu terlalu berlebihan, berarti kau tidak serius minta maaf. Lalu apa arti penyesalanmu? Yanshu mendengus, mencoba menawar. Baiklah, aku bisa memberi kompensasi 500 miliar pasir kosmik. Bukankah itu cukup besar? Namun Lo Feng hanya tersenyum dingin. 500 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli satu senjata Raja Dewa alam pertama. Apakah kau masih menyebut itu sebagai kompensasi? Sungai hitam bergejolak. Arusnya yang tak terbatas menelan seluruh kota, menyusup masuk ke pusat-pusat formasi. Dalam sekejap, lapisan pertahanan runtuh, seakan rapuh
di hadapan gelombang besar. Yanshu langsung terbelalak. Bagaimana mungkin kau sudah menyusupkan sungai hitammu ke dalam kota sejak awal? Lo Feng menatapnya dingin. Tanpa formasi, kau tidak lebih dari seekor naga yang kehilangan sisiknya. Yanshu meraung marah. Lao He, menyerang kota perbatasan adalah kejahatan besar. Jika pintu masuk Xiangji yang kujaga terguncang, kau akan menanggung dosa berat yang tak akan bisa ditebus. Namun Lo Feng hanya menatapnya tanpa gentar. Cahaya tajam di matanya seperti pedang yang bisa membelah dunia. Kejahatan atau tidak, ujarnya dingin, aku sudah siap membayar harganya. Dan sepasang senjata Raja Dewa itu pasti akan menjadi milikku. Yanshu menatap lawannya dengan sorot mata tajam. Suaranya menggema penuh wibawa. Jangan pernah berpikir hanya karena kau murid seorang kaisar, kau bisa lolos dari hukuman. Lao He, kau masih terlalu muda untuk menantang aturan negara kuno angin api. Lo Feng hanya tertawa lepas. Tawa itu bukan sekedar kesombongan, melainkan keyakinan dari kekuatan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Aku tidak pernah berkata ingin lolos dari hukuman. Justru aku datang untuk menghakimi. Yanshu, tak perlu basa-basi lagi. Hadapilah kematianmu. Tiba-tiba kehampaan bergetar. Sungai hitam tak berujung muncul dari dalam ruang. Bergulung deras seperti lautan tanpa ujung. Mengalir menelan segala yang ada di depannya. Yanshu meraung marah, tubuhnya memancarkan cahaya berlapis, dan dua paku dewa berwarna-warni berputar mengelilingi dirinya. Saat paku-paku itu beresonansi, terbentuklah peta formasi void yang luas di bawah kakinya. Cahaya formasi itu menjulang, berkilauan, dan membelah ruang kosong. Dengan formasi ini, bahkan sungai hitammu pun akan musnah. Yanshu mengangkat tangannya, dua paku dewa memancarkan kekuatan mengerikan, menyalurkan daya penghancur yang menyapu derasnya sungai hitam. Ledakan keras terdengar, gelombang air hitam terbelah, menyisakan ruang kosong di tengah arus. Kota Xiangji bergetar, ribuan kultivator di bawah nyaris berteriak ketakutan, namun segera sadar bahwa dampak serangan itu terhenti di atas langit, tak menyentuh mereka sedikit pun. Di kejauhan, Lo Feng berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Ia mengamati dengan senyum tipis. Menarik, katanya pelan. Dengan sepasang senjata Raja Dewa itu, kekuatanmu memang meningkat, setidaknya 2 kali lipat. Sayangnya, Yanshu, bahkan dengan semua ini, kau masih lebih lemah daripada Saint Agung Biyun. Yanshu menggertakkan giginya, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kau meremehkanku terlalu jauh. Ia memutar paku-paku dewa itu, memaksa formasi bekerja di batasnya. Gelombang energi void meledak, berusaha menahan derasnya sungai hitam. Namun arus itu bukan sungai biasa. Itu adalah dunia yang dibangun dari kekuatan batin Lo Feng sendiri. Dunia yang menekan setiap celah, menutup peluang bagi segala teknik domain Yanshu. Ini tidak mungkin. Yanshu mengerang. Perbedaan ini yang terlalu besar. Sungai hitam mengamuk, semakin luas, semakin kuat. Gelombang hitam menelan peta formasi, meremukkan formasi itu sedikit demi sedikit. Paku-paku dewa bergetar hebat, hampir terlepas dari kendali Yanshu. Hei Yanshu, suara Lo Feng bergema, bagai petir dari langit. Kau telah selesai. Dalam sekejap, arus hitam menutup seluruh tubuh Yanshu. Jeritanya hilang ditelan derasnya sungai hitam tak berujung. Avatar penuhnya hancur, tercerai-berai menjadi debu cahaya. 2 avatar lemahnya di kota pun lenyap seketika, sirna tanpa sempat melawan. Di bawah langit, kota Xianji sunyi. Ribuan dewa sejati abadi yang hidup di sana mendongak dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat pertarungan, meski tak bisa mendengar jelas kata-katanya. Mereka semua terdiam. Yang mereka saksikan adalah tabrakan 2 kekuatan besar. Andai saja Lo Feng tidak mengendalikan sungai hitam dengan presisi, seluruh kota sudah lenyap dari peta. Sudah berakhir, bisik seorang kultivator tua, wajahnya pucat pasi. Langit kota Xiangji telah runtuh. Jauh di luar kota, di kehampaan yang tenang, sebuah avatar biasa Yanshu melayang.
Ia menyaksikan semuanya dari jauh. Runtuhnya avatar utamanya, hancur 2 avatar lain, dan sungai hitam yang menyelimuti seluruh kota. Yanshu terdiam lama, hatinya penuh rasa getir. Perbedaan ini terlalu besar. Lauhe ini tidak diragukan lagi, sudah mencapai puncak alam kekacauan primal. Bahkan bila dibandingkan dengan Raja Dewa alam pertama, kekuatannya sudah di tingkat atas. Ia mengepalkan tinjunya, rasa sedih bercampur amarah menyelimuti dirinya. Sepasang paku ilahi void, harta terbesarku, direbut dariku. Mata Yanshu merah. Itu senjataku. Kehilangannya bagaikan kehilangan jiwaku sendiri. Namun setelah lama terdiam, wajahnya berubah dingin. Baiklah, setelah kehilangan senjata Raja Dewa, aku tak punya lagi kelemahan. Pertarungan ini memberiku pelajaran. Bertahan saja tidak cukup, serangan harus sama kuatnya. Ia mendengus pelan, menatap jauh ke arah kota. Lauhe, jika kau benar-benar melangkah menjadi Raja Dewa, aku yakin kau akan jadi penguasa tanah asal. Fondasimu terlalu dalam, bahkan para kaisar lama pun tidak akan bisa menghalangi pertumbuhanmu. Yanshu menutup matanya sejenak, namun begitu ia membukanya, tatapannya kembali penuh kebencian. Tapi Lauhe, jangan kira kau bisa begitu saja menyerang kota perbatasan. Begitu para kaisar terlibat, kau akan tahu arti kegilaan perang antar penguasa.